Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, alhamdulillah belajar kembali bersama Ustazah Linda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ke-7 kelas 3 dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang berkah. Kita baca bersama ya doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, dalam pelajaran ke-7 ini, hati tentram dengan berperilaku baik, kita akan membahas tentang bersikap ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, sikap apa yang harus kita miliki saat kita membantu orang lain atau bersedekah? Benar sekali. Agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syaratnya adalah ikhlas. Melaksanakan ibadah harus ikhlas agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Belajar juga harus ikhlas agar ilmu kita bermanfaat. Membantu orang tua dan berbuat baik kepada teman juga harus ikhlas. Tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari teman yang telah kita tolong. Adapun pengertian ikhlas adalah ikhlas menurut bahasa artinya tulus dan bersih. Dan menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan hanya mengharap keridhaan Allah. Mengerjakan kebaikan dengan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Orang ikhlas apabila melakukan suatu perbuatan baik, niatnya adalah karena Allah. Dia tidak mengharap imbalan ataupun balasan dari manusia lainnya. Sesuatu yang kita lakukan harus kita niatkan ikhlas. Niat yang baik menjadi awal dari perbuatan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Jika kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhaannya. Nah, anak soleh-soleha, ikhlas sendiri tidak akan tercapai jika kita masih memiliki sifat-sifat merusak keikhlasan. Adapun sifat-sifat yang merusak keikhlasan yaitu 1. Riya, yaitu senang dipuji orang lain. Kita melakukan suatu kebaikan karena ingin dipuji orang lain, berarti itu adalah riya. Yang kedua, ujub. Ujub yaitu bangga dengan amal kita. Kita merasa bangga bahwa kita telah berbuat kebaikan, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan. Itu namanya ujub. Yang ketiga, sum'ah. Beramal agar dilihat orang lain. Kita tidak berbuat kebaikan tersebut bila mana tidak ada orang lain yang melihat kita. Nah, itu adalah sum'ah. Yang keempat, mengharap balasan dari orang lain atau bisa dikatakan pamrih. Sikap ikhlas sangat penting dimiliki oleh setiap muslim, sebab hidup ini akan terasa berat bagi orang yang tidak ikhlas. Namun sebaliknya, akan terasa ringan bagi mereka yang berhati ikhlas dan tulus. Pembahasan selanjutnya yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah
sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita dilarang memohon pertolongan kepada selain Allah. Memohon pertolongan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik dan dosa besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh dan soleha, doa adalah permohonan atau permintaan. Kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk berdoa di setiap aktivitas kita, seperti keluar masuk kamar mandi, ketika mau tidur, dan setelah tidur, setelah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, ketika belajar dan setelah belajar, bahkan ketika kita berkendara. Berdoa kepada Allah dilakukan setiap hari, di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Berdoa sangat dianjurkan agama Islam. Orang yang enggan berdoa kepada Allah tergolong orang yang sombong, karena dia merasa tidak butuh kepada Allah. Alhamdulillah, pelajaran ke-7, hidup tentram dengan berperilaku baik, telah selesai kita bahas. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan semoga Allah memberi kita kemudahan untuk selalu bersikap ikhlas dan berserah diri untuk berdoa hanya kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang solih dan orang-orang yang diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata dari Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.